Nama saya Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaneta Pratiwi. Saat ini saya akan menemani teman-teman semuanya pada acara webinar Raih Potensi Persiapan Seleksi IISMA 2024. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, barusan kan aku udah kenalan nih. Nama aku Eka Aneta. Nah, sekarang aku mau bacain rules yang perlu dipatuhi saat mengikuti webinar ini. Nah, buat kakak panitia boleh tolong di-share screen nggak rulesnya? Oke. Nah, untuk rules webinar kali ini adalah yang pertama, peserta hadir tepat waktu dan merename dengan format nama dan asal instansi. Oke, yang kedua, semua peserta diwajibkan untuk on-cam dan memakai virtual background yang telah dikasih dan off mic selama webinar berlangsung. Berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Yang keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host. Dan yang terakhir, peserta mengisi daftar hadir dan feedback melalui link yang di-share di kolom chat. Oke. Untuk rules-nya sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bisa on-cam, boleh on-cam yuk. Aku tunggu ya sampai jam 4:07 buat pada on-cam. Oke, nah uh, dari teman-teman sendiri sambil nunggu on-cam nih, udah nggak sabar sama materi kita hari ini? Nah, aku mau kenalin pembicara kita yang punya banyak versi dan punya banyak sekali uh, experience. Itu ada Kak Putri Nabila. Oke, halo Kak Putri Nabila. Apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, sambil uh, okay. Yuk, ada yang bisa on cam, teman-teman? Oke. Nah, sambil nunggu on cam juga yang lain, aku mau kenalin Kak Putri lebih dalam lagi lewat CV-nya Kak Putri. Nah, boleh nih Kakak Panitia share screen kurikulum vitae-nya Kak Putri Nabila. Oke. Nah, uh, untuk banget pengalaman dan juga punya banyak experience dan juga edukasinya juga yang wow luar biasa banget ya. Nah Kak Putri sendiri dia itu merupakan LPDP Award pada tahun 2023 di Wageningen University. Mohon maaf bila salah pronunciation-nya ya Kak.
di Wageningen University mengambil S2-nya Sustainable Business and Innovation. Nah, selain sedang mengambil S2, Kak Putri juga menjadi content creator di Instagram dengan followers 13.000. Nah, untuk S1-nya Kak Putri pernah menempuh pendidikan di Universitas Erlangga, mengambil jurusan accounting, dan di University of Twente ini mengambil dari IISMA ya, IISMA Duwardi pada tahun 2021. Dan untuk work experience-nya sendiri, Kak Putri pernah bekerja di Artex sebagai junior tax consultant dan MMS Group Indonesia sebagai cost control analyst intern. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya untuk organizational experience, Kak Putri ini pernah mengikuti organisasi di Enactus Wageningen sebagai Vice Chair in Farm Forward dan juga di Erlangga Global Engagement sebagai ARMY. Dan untuk achievement, bisa dilihat sama teman-teman semua bahwa Kak Putri itu punya banyak banget prestasi ya. Dan salah satunya itu ada sebagai third winner of most outstanding student di Universitas Erlangga 2022. Dan juga sebagai first winner outstanding student in Faculty of Economics and Business 2021 pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan Silver Medal Specialist Prize winner of Korean International Women Invitation dan Exhibition. Ini di Korea kan. Dan bukan hanya mendapatkan achievement, tetapi juga Kak Putri pernah mengisi di beberapa organisasi mengisi menjadi pembicara, yaitu salah satunya ada di Ocean Group membahas tentang Indonesian Correct Break the Boundaries Reach Your IISMA Scholarship. Dan untuk hard skill-nya sendiri, Kak Putri memiliki kemampuan pada bidang data analysis dan juga Microsoft Excel. Itu keren banget ya. Dapat teman-teman melihat bahwa Kak Putri itu punya banyak banget prestasi dan banyak banget pengalaman. Nah, pasti teman-teman semua udah nggak sabar ya sama materi yang bakal disampaikan sama Kak Putri. Nah, kalau gitu boleh langsung aja Kak Putri memaparkan materinya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you ya. Eka udah dibacain CV-nya, udah lengkap banget tuh dia tadi bacanya sampai akhir. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya, santai-santai aja. Jadi kayak teman-teman udah tahu semua. Jadi namaku Putnap. Jadi panggil aja Kak Putnap gitu. Sebenarnya aku udah lumayan lama ya nggak ngisi webinar ISMA karena udah agak tua gitu ya. Jadi waktu ikut ISMA tahun 2021 kemarin, tapi alhamdulillah sekarang udah keterima LPDP. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang ISMA atau kenal LPDP, boleh banget kayak gitu. Nah, mungkin sebelum aku share screen gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa on cam, tapi asal tetap dengerin gitu ya. Aku kasih link Slido. Nah, jadi nanti kita bisa lebih interaktif gitu ya buat buka Slido-nya. Oke, bentar ya, aku login dulu di akunku. Udah bisa dibuka nggak ya, teman-teman? Aku lagi loading, Kak. Aku lagi buka juga. Oke, buat teman-teman yang mau nanya nih, boleh langsung diisi Slido-nya ya. Betul kan, Kak? Buat yang mau nanya, boleh diisi Slido-nya. Seperti itu. Ya, karena aku login di akun admin dulu ya. Jadi aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Jadi, bentar. Oke, aku salah. Gini aja deh.
Mungkin teman-teman bisa kasih tahu sekarang kalian di semester berapa gitu ya di kolom chat. Semester berapa? Dan kalau misalnya lagi semuanya masih mahasiswa bisa tulis semester berapa. Kalau misalnya masih SMA bisa tulis high school gitu. Kalau udah kerja gitu bisa juga tulis di kolom chat kalau udah kerja gitu. Wah, semester 6, oke. Semester 4. Oke. Semester 4. Oke. Semester 2. Berarti diverse ya, ada yang masih di awal-awal, ada juga yang masih di akhir gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang udah agak tua-tua, semester 6 paling tua ya, paling paling senior gitu ya, paling senior. Oke. Oke. Setelah itu mungkin kalian bisa tulis kalian lagi di mana nih posisinya? Lagi di Surabaya kah? Lagi di Eka juga nih, lagi di mana posisinya? Ini aku lihat ada dari BINUS, ada dari UNED, IAIN Bone gitu ya. Jakarta. Wah, nice. Lumajang, Bandar Lampung, Surabaya, Malang. Oh, lumayan diverse ya, teman-teman. Tasikmalaya. Wow, aku belum pernah ke sana sih dan I would love to go there. Oke. Terus mungkin bisa teman-teman share nih. Kira-kira apa sih struggle kalian ketika aku asumsiin kalian mau apply ISMA nih ya, karena kan kalian sebenarnya mahasiswa. Sebenarnya apa sih struggle kalian untuk apply ISMA gitu? Kalian kan udah di tahap mana? Apakah udah sempet ambil IELTS atau belum gitu? Atau mungkin masih udah ambil tapi masih nyari-nyari univ yang yang masih pas gitu? Atau mungkin kalau yang belum, apakah kalian udah punya paspor atau belum? Atau udah um, apa ya biasanya? Atau udah sempat belajar bahasa Inggris latihan-latihan gitu. Oke, ini Aulia bilang belum, ini belumnya belum apa nih? Belum IELTS atau belum apa? Udah punya paspor tapi masih struggle di bahasa. Masih belajar persiapan IELTS dan mematangkan portofolio. Ini teman-teman kalau mau ngomong langsung nggak apa-apa ya gitu. Soalnya biar aku tahu kalian di sana dan juga lebih interaktif aja sih. Soalnya kayak materi tentang ISMA tuh udah sangat mainstream gitu aku ngerasanya. Jadi akan lebih enak kalau aku durasinya sesuai dengan apa yang kalian butuhin gitu. Oke, ini Aulia kayaknya mantep nih. Udah punya paspor tapi masih struggle di bahasa. Jadi masih persiapan IELTS dan matangin portofolio gitu. Dan Aulia ini semester 6 ya? Aulia Salman. Oke. Berarti nanti plan untuk apply ISMA di semester berapa nih? Semester 7 kah? Atau semester 6 ya? Oke. Struggle pilih host univ dan bikirin biaya tes TOEFL atau IELTS mahal. Ya Kak, targetnya MUSMA, ISMA versi Kemenak. Iya, iya, iya. Aku juga baru tahu kalau sekarang udah ada ISMA versi Kemenak. Oke, mungkin siapa yang mau ngomong Hikana? Hikana Natal. Oke. Bahasa Inggris mentok tes TOEFL 400, bikin paper atau portofolio mumet, ekspor pas expired 2027. Oke. Jadi mostly teman-teman ini ya masih struggle IELTS-nya ya. Kalau yang lain, oh ini cara meningkatkan bahasa Inggris. Oke, oke nanti aku sangkutnya dikit ya tentang itu ya. Berarti ini atau mungkin udah coba Duolingo belum teman-teman? Duolingo kan lebih ini kan ya, lebih mudah, I mean lebih murah gitu daripada IELTS. Kan IELTS lumayan mahal kan kayak 3 jutaan gitu. Apakah kalian sempat mengconsider Duolingo as an option atau fokus ke IELTS atau TOEFL ITP dulu gitu? Lagi struggle nyiapin DET juga Kak. Gitu. Oke. Alif kalau boleh tahu struggle-nya udah sempet mock up nggak? Atau masih belajar-belajar aja gitu? Atau udah tentuin tanggal tesnya? Belum ya? Ya ini teman-teman lebih suka di chat ya. Agak beda gitu. Jadi waktu aku belajar di Belanda, mereka mostly lebih suka frontal sih, tapi ya it's okay. Aku paham kok.
Kalau aku pribadi ISMA-nya buat tahun depan. Oke. Oke, nanti kalau misalnya mau ngobrol, langsung bilang aja ya. Kalau aku lihat di sini teman-teman mostly masih belajar bahasa Inggris gitu ya. Tanggal tes 1 minggu sebelum deadline, bismillah. Waduh, 1 minggu sebelum deadline. Nah, buat teman-teman yang mau off-mute, oke. Ya bener banget nih Eka. Kalau Eka sendiri sekarang lagi persiapan ISMA juga atau ya mungkin someday atau gimana nih Eka? Oke, Kak. Sebenarnya aku tertarik juga sama ISMA dan pengen coba juga, tapi nggak di tahun sekarang, karena mungkin tahun sekarang tuh udah mepet banget ya, dan persiapan aku belum sematang itu. Makanya kalau misalkan di tahun depan ada lagi ISMA, hopefully aku bisa nyoba sih ke ISMA. Jadi Oke. bekalnya dari sekarang nih, insight dari Kak Oke. Bukti. Oke, oke. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang Eka? Aku semester 4, Kak. Semester 4 bisa lah ya. Nanti nyoba di semester 6 gitu ya. Tapi kalau buat yang udah semester 6, I'm not sure ISMA bisa atau enggak di semester 7 atau 8. But mostly maybe bisa ya. Kalau si teman-teman yang semester 6, apakah udah OTW daftar atau gimana nih? Ada batas umur kah? Seingatku nggak ada batas umur sih, tapi yang jelas ada kayak minimal, kalau aku dulu berangkatnya di semester genap ya, kalau nggak salah di semester 4, sorry, atau 4 atau 5 ya? Aku agak lupa, tapi coba nanti cek di website aslinya ya. Kalau nggak salah Eh, gimana Iya, Kak? itu kalau nggak salah ya yang aku dapetin, aku sempat cari-cari info juga tentang ISMA. Hmm. Kita tuh daftar di semester genap dan nanti berangkatnya itu di semester ganjil, gitu Ya kan. benar, benar, benar. Ya, aku dulu ingat banget aku daftar sekitar semester 4, berangkat waktu semester 5. Ya benar. Mm. Oke, kayak gitu ya teman-teman untuk batas umurnya. Mungkin aku share screen aja biar lebih gamblang. Soalnya jujur, kalau misalnya kalian mengekspektasikan aku untuk nanya, cerita hal yang detail kayak gimana cara daftarnya, persyaratannya apa aja, dokumennya apa aja tuh kalian bisa cari sendiri di websitenya ISMA ya. Nanti aku tunjukin deh. Soalnya agak ya kalau misalnya kalian nggak niat cari di websitenya, aku nggak akan ngasih semua informasi itu karena tuh udah dirangkum di websitenya kayak gitu. Jadi mungkin aku lebih ke cerita pengalaman aku sama gimana sih buat Я так хрещатик люблю. agak bocor deh. Oke. Thank you ya teman-teman, bisa di mute dulu. Oke. Overall nanti kalau ada yang bilang di chat atau pertanyaan bisa kabarin ya teman-teman, saya ntar nggak kelihatan kalau misalnya di ini. Oke. Aku share screen. Wait a minute. Oh ya, ini dia. Jadi aku pribadi berangkat itu pas di batch pertama banget ya. Jadi udah agak ya dibilang lama ya, ya udah lumayan lama gitu. Kok merah semua ya? What's happening there? Coba aku stop share. Aku share. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada kendala dari Kak Putri Nabila. Kita tunggu Kak Putri Nabila masuk dulu ya. Sorry banget teman-teman, ada jaringan tadi. Oke, aku izin share screen ya. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!
Bisa di-mute dulu kali ya. Ini kenapa selalu merah ya? Oke. Udah kelihatan belum ya? Halo? Oke, udah kelihatan Kak? Udah aman. Terlihat. Tapi Oke. ada ring biru gitu di tengah-tengah. Nah, ini aku juga kurang tahu sih nih. Eh, Mungkin atau ini minta ada tolong teman-teman yang panitia, annotated ya. minta Mungkin tolong bisa di close dulu annotednya. kakak panitia boleh tolong dibantu. Aku share, kasih linknya ke penitia kali ya. Iya boleh Kak. Ой, мама, рот ебал. Kasih ke Jihan ya. Спасибо. Bisa, udah bisa dibuka. Руки трясутся, да? Чё ты? Куда ты? Что не дорос? Да чё ты, куда ты? Куда лезешь? Куда лезешь? Boleh minta tolong mute. Gitu. Oke. Apakah ada kendala untuk share screen? Atau aku share screen lagi? Oke, udah kirim link ya ke kakak panitia. Udah. Udah kok. Oke, boleh yang dapat linknya nanti silahkan kirim ke siapa Kak Putri? Ke Jihan. Oke. Kak, sebentar ya, aku izin bantu share screen. Kak Jian tadi ada kendala soalnya. Oh gitu, oke. Aku baca ke kamu deh kalau kayak gitu. Udah ada linknya kok, Kak. Udah ada. Oh boleh kalau gitu langsung share screen aja. Bisa langsung diperbesar aja. Sip. Thank you, Tahnia ya. Oke, jadi mungkin langsung next saja. Di halaman pertama. Di halaman ketiga kalau nggak salah ya. Ya. Next lagi. Oke. Nah, jadi sebelumnya kecepatan. Kayak Isma tadi. Back satu slide sebelumnya, Tanya. Boleh ini. Oke, Nah. udah. Ya, ya jadi kalau kilas balik ya Isma, kayak teman-teman juga udah tahu. Jadi Isma tuh beasiswa untuk berangkat exchange ke luar negeri selama 1 semester gitu ya. Dan biasanya tuh 1 semester tuh sekitar 4 sampai 6. Kalau aku kemarin 5 bulan sih di Twente kayak gitu. Dan benar Isma tuh udah macam-macam ya. Kalau dulu aku cuma ada buat apa? Buat yang negeri sama swasta, tapi sekarang udah ada buat vokasi dan juga udah ada buat yang dari yang Kemenak kayak gitu. Nah, semuanya dibiayai sama Kementerian Pendidikan sama Kemenak juga udah ada sih sekarang kayak gitu. Terus buat overall coverage-nya bisa dilihat ya, jadi udah full funded semuanya.
Dan benar untuk requirement-nya udah semester 4 sama 6 kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang udah semester 6, kalau misalnya kalian udah bisa daftar gitu, tapi kayak udah di tahun terakhir untuk daftar gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian masih belum siap, nggak apa-apa, bisa daftar di LPDP mungkin kali ya buat di S2-nya kayak gitu. Nah, terus untuk proficiency IELTS, IBT atau Duolingo kayak gitu. Dan minimum GPA-nya 3 kayak gitu. Next. Nah, jadi kayak udah aku mention tadi, overall flow selection di ISMA itu sebenarnya simple. Dia ada registration, administration, sama interview. Nah, nanti kalian bisa cari lebih detail ya, apa yang udah berubah di tahun ini, lebih detail persyaratannya apa aja gitu. Karena siapa tahu udah berubah sama di zamanku dulu kayak gitu. Tapi overall, passport, English test, transkrip, portofolio, recommendation letter, sama essay kayak gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu di bahasa Inggris dulu sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris kalian udah oke, udah punya tesnya gitu, baru kalian bisa lanjut kayak milih-milih course-nya gitu, atau mungkin kalian mulai bikin motivation letter gitu. Soalnya menurutku kalau kalian ngerasa bahasa Inggrisnya masih kurang gitu, fokus aja di belajar bahasa Inggrisnya dulu. Dan kalau aku lihat teman-teman tadi mostly masih belajar bahasa Inggris ya. Nah, itu mungkin aku bisa jelasin langsung ke next aja. Nih, Kak. Nah, jadi ada beberapa tes bahasa Inggris yang bisa kalian apply gitu. Dan untuk ISMA, udah aku mention tadi ya, dia cuma terima TOEFL IBT, IELTS, sama Duolingo. Nah, waktu di zamanku dulu, masih bisa pakai TOEFL ITP gitu. Dan sebenarnya juga lebih murah dan lebih mudah. Dan aku dulu juga pakai TOEFL ITP sih. Kemarin aku dapetnya sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu ya nilaiku, cuma 567, tapi at least udah pass kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya buat kalian yang ngerasa takut gitu, kayak kalau skorku kecil gitu, bisa nggak ya Kak tetap keterima gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu, as long as kalian udah passing the bare minimum dan kalian punya kayak strategi yang bagus untuk mention di motivation letter kalian, sama pemilihan jurusan sama course-nya tuh harus lebih hati-hati kayak gitu. Karena as you know, biasanya kalau kalian pengen yang ke UK atau ke US, itu dia butuh skor yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi aku saranin kalian lebih ke realistis aja, ngelihat opportunity apa yang bisa kalian raih gitu di negara lain yang mungkin nggak sebagus UK atau US tapi tetap bagus kayak gitu. In terms of kalian tetap dapat experience, tetap dapat pengalaman, pelajaran kayak gitu. Dalam aku kemarin dapat di Belanda, di Eropa, dan termasuk juga aku belajar banyak sih dari sini kayak gitu. Dan buat yang tanya gitu ya, berapa sih Kak harganya gitu? Tesnya tuh bisa dipakai di mana aja gitu. Jadi kalau TOEFL ITP itu tuh mostly dia dipakai di Indonesia doang sih. Jadi udah mulai jarang ada yang pakai TOEFL ITP. Sebenarnya LPDP tuh dia terima kok TOEFL ITP gitu. Cuma emang Indonesia aja gitu. Kalau kalian mau apply beasiswa lain yang dibiayai sama pemerintah luar negeri, itu biasanya mereka udah nggak terima kayak gitu. Makanya dia use-nya di scholarship di university di Asia aja. Sedangkan kalau IBT, IELTS, sama Duolingo tuh bisa around the world kayak gitu. Dan ini juga ngaruh ke biayanya sih, cost-nya kayak gitu. Ini biaya yang tahun 2000 berapa ya aku masukin. Jadi kayak kalian perlu cek lagi websitenya apakah benar segini atau mungkin ada penambahan kayak gitu. Tapi emang overall IBT sama IELTS itu dia around 3 juta kayak gitu. Jadi kalian harus persiapin nabung dulu gitu ya. Sampai bisa apply kayak gitu. Karena emang butuh konsistensi belajar bahasa Inggris sama nabung juga sih kayak gitu. Aku kemarin juga ambil tes TOEFL ITP itu gara-gara dapat beasiswa gitu ketika S1. Jadi waktu itu aku dapat beasiswa dari pemerintah Kota Surabaya. Nah, beasiswanya itu aku pakai buat tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kalian nggak punya uang untuk ambil tes bahasa Inggris, saranku coba yang paling murah dulu, kayak Duolingo atau ITP gitu, untuk ngecek kemampuan kalian kayak gitu. Dan perlu diingat juga, kayak setiap tes ini tuh ada masa berlakunya. Jadi kayak misalnya IBD sama IELTS itu cuma bisa dipakai 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun dia expired. Duolingo aku kurang tahu karena aku pribadi belum pernah ambil kayak gitu. Tapi
if I can suggest you, Duolingo ini yang paling murah dan paling approachable sih gitu. Jadi mungkin kalian bisa fokus persiapin di Duolingonya kayak gitu. Nah, buat chance to take the test ini juga macam-macam gitu. Aku dengar temanku dia pernah gitu ambil tes Duolingo kayak 3 kali, tapi bayarnya cuma sekali kayak gitu. Tapi I'm not really sure apakah itu masih berlaku sampai sekarang. Mungkin kalian perlu cek lagi di website Duolingonya. Tapi yang jelas Duolingo ini dia paling cepat juga sih, 2 days online. Tapi aku saranin, jadi ada yang bilang di kolom chat kalau mungkin tesnya dua seminggu sebelum penutupan itu menurutku udah mepet banget. Itu udah, if I can say, itu udah agak terlalu mepet sih menurutku. Kalau bisa jangan seminggu banget gitu, karena kan kalian nggak tahu hasilnya cocok nggaknya. Terus kalian juga belum bikin motivation letter, terus kalian juga belum bikin dan sebagainya. Jadi aku saranin kalau bisa ambil sekarang aja gitu. Kalau misalnya kalian masih belum siap, ya udah tunggu tahun depan. Soalnya kalau kalian ambilnya agak buru-buru terus hasilnya nggak sesuai, takutnya nanti kalian jadi boros di cuma ambil tesnya doang kayak gitu. Jadi benar-benar mungkin sebelum ambil tes bisa ambil mock up test dulu kayak gitu. Aku juga kemarin sebelum TOEFL ITP, aku sempat ambil beberapa mock up test yang online atau yang bayar tapi nggak yang mahal-mahal banget kayak gitu. Banyak juga buku-buku TOEFL yang kalian bisa dapat kayak mungkin secara apa second hand gitu. Aku kemarin juga dapat buku TOEFL ITP dapat dari second hand kayak gitu. Dan alhamdulillah oke kok, lumayan bagus juga. Di internet juga banyak info-info kayak gimana sih cara belajar IELTS, belajar IBT, belajar Duolingo gitu. Kalian tinggal rajin-rajin searching aja sih sebenarnya. Nah, buat skill yang diajarin juga beda-beda gitu. Kalau TOEFL ITP itu dia fokus ke listening, structure, sama grammar gitu, sama reading. Nah, sedangkan kalau di IBT, IELTS sama Duolingo itu ada speaking-nya. Dan ini juga sih yang mungkin kalian perlu lebih belajar lebih dalam lagi speaking part-nya gitu. Dan durasi tesnya juga beda-beda. Kalau TOEFL ITP itu cuma 2 jaman, IBT sama IELTS IBT 3 jam, IELTS ya kurang lebih 3 jaman juga. Duolingo cuma 1 jam kayak gitu. Which is lebih cepat juga. Nah, mungkin aku juga ngasih saran kalau misalnya kalian baru pertama kali ambil tes bahasa Inggris yang lumayan mahal kayak IBT atau IELTS, kalian fokus ke salah satu tesnya aja gitu. Kalau IBT ya IBT, kalau IELTS ya IELTS. Dan saranku buat yang baru banget pertama kali ambil IELTS aja gitu. Soalnya aku pribadi sempat melakukan kesalahan juga. Jadi waktu aku ISMA tuh aku pakai TOEFL ITP. Nah, waktu aku LPDP itu kan singkat cerita kayak udah expired gitu kan TOEFL ITP ku karena udah lebih dari 2 tahun. Nah, karena itu aku ambil TOEFL IBT kayak gitu. Aku ngerasa waktu itu aku ambil TOEFL IBT soalnya karena aku ngerasa lebih mudah ngomong in a US way, pakai grammarnya US, dan juga aku ngerasa IBT itu lebih objektif karena ketika kita speaking itu yang bakal nilai kita tuh kita bakal di-record, jadi kita nggak ngomong sama orang kayak gitu. Jadi lebih objektif in a way that orangnya tuh nggak subjektif kayak gitu. Sedangkan kalau IELTS itu kan sometimes karena kita kan ngomong sama bule langsung secara waktu itu aku online sih. Nah, kadang kan agak ada subjectivity ke orang yang ngomong sama kita gitu kan. Nah, tapi ternyata IELTS itu jauh lebih beneficial karena ini sih, karena lebih dilihat dari skornya. Kalau IELTS itu kan dia skornya 0 sampai 9 gitu ya, 9 atau 10 gitu kan, nggak salah 9 dan 9-an gitu. Nah, jadi perbedaannya signifikan di sana. Kalau IELTS itu dia range-nya tuh lumayan luas gitu ya, 0 sampai IELTS tuh range-nya lumayan sempit 0 sampai 9, sedangkan IBT itu range-nya 0 sampai kayak 200-an kayak gitu. Nah, apa yang membedakan antara dua range score itu? Jadi kalau kalian ambil IELTS gitu, kalau misalnya persyaratannya ISMA itu cuma 6 gitu. Nah, kalian akan lebih mudah untuk get to that point gitu karena range-nya tuh kecil. Sedangkan kalau kalian IBT terus skor kalian itu kalau nggak salah IBT-nya persyaratan IBT-nya ISMA tuh sekitar 80 gitu kali ya. Nah, kalau kalian nilai kalian katakanlah 87 aja. Nah, itu kan udah nggak bisa masuk
Nah, jadi perbedaan yang kecil itu matters di IBT. Kalau di IELTS itu dia kayak di round up ke atas. Jadi awalnya kalian katakanlah reading kalian 5,5 gitu. Semuanya 5,5 kecuali speaking sama listening katakanlah. Nah, itu akan dibulatkan ke atas. Jadi overall IELTS kalian bakal 6 kayak gitu. Dan kalau IELTS kalian 6, kalian masih bisa daftar ISMA gitu. Sedangkan kalau TOEFL IBT, kalau overall kalian 7, katakanlah 8,9 katakanlah itu sedangkan persyaratan ISMA tuh katakanlah 90 gitu ya, udah nggak bisa gitu, tinggal kurang 1 poin aja nggak bisa gitu. Jadi dia round up-nya nggak terlalu signifikan IELTS gitu. Jadi makanya saranku buat yang mungkin kalian ngerasa masih nggak pede dengan tes bahasa Inggris kalian, coba aja IELTS dulu instead of IBT gitu. Tapi kalau kalian ngerasa udah pede dan ngerasa pengen tahu detail bahasa Inggris kalian gitu, ambil IBT. Soalnya dia emang lebih ngenilainya secara detail gitu. Berapa sih percentage kalian dari 0 sampai 200 gitu. Jadi lebih detail aja gitu ngasih perbandingannya. Jadi overall kayak gitu. Tapi buat teman-teman, aku saranin kalau kalian ISMA gitu ya, ambil aja chance yang paling mudah gitu, which is Duolingo. Nah, kalau emang kalian tertarik untuk ambil IELTS, itu mungkin buat jangka panjang sekalian, buat nanti S2 atau gimana gitu. Jadi mungkin itu sih pertimbangannya sebelum ambil tes bahasa Inggris ya. Next. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman di chat. Soalnya kadang biar aku tahu juga kalian butuhnya apa gitu. Nah, jadi gimana sih cara ambil tes bahasa Inggris gitu? Nah, kalau kalian bingung nih ya, saranku daripada kalian cuma belajar-belajar bahasa Inggris doang gitu ya, nggak tahu jelasnya kayak gimana, apakah kalian beneran increase skill kalian gitu. Saranku belajarnya adalah memulai dengan kalian milih ambil tes apa gitu. Nah, choose by considering your goals, situation, condition, time, and economic resource. Jadi katakanlah kalian untuk IELTS Oke, sepertinya Kak Putri mentol ya. oke, aku jaringan lagi. Iya, iya sekarang udah terdengar. Udah kedengeran nggak ya suaraku? Udah kedengeran Kak. Oke, Suaranya, bentar ini layarnya masih hitam ya. iya betul, kalau layar masih itu. Mungkin oke. Coba off Oke, cam. Oke. udah kelihatan. Halo, sorry aku tadi keluar lagi. Oke, udah kedengeran. Masih, oke, udah kelihatan. Ya. Oke, thank you. Ya, jadi tadi ya, saranku kalau kalian mau belajar ambil tes bahasa Inggris yang benar itu kalian mulai dari mutusin mau belajar tes apa gitu. Fokus ke gimana sih caranya dapetin skor tinggi untuk tes itu. Katakanlah Duolingo nih ya, kalian mau dapetin skor tes tinggi untuk Duolingo. Nah, oke, itu udah satu goals. Nah, terus yang step kedua ngapain? Kalian harus ambil prediction test gitu. Jangan setelah kalian memutuskan, oke, aku mau ambil Duolingo gitu. Jangan langsung belajar gitu. Ambil prediction test dulu gitu. Jadi prediction itu dia ngasih tahu di mana sih start kalian. Oh, ternyata kalian lemah di speaking, oh ternyata kalian lemah di reading, lemah di listening gitu. Nah, prediction test ini bisa kalian cari di internet, banyak banget kok sebenarnya. Atau kalau misalnya kalian ngerasa biar nggak budget banyak gitu ya, kalian bisa juga beli buku, terus kalian langsung aja kerjain soal-soalnya gitu. Lihat berapa hasil kalian. Dan untuk bisa dapat hasil ISMA, seberapa jauh sih gap kalian untuk bisa mengacu ke sana kayak gitu. Aku nggak tahu sih di luar sana apakah ada buku spesifik untuk Duolingo preparation, tapi kalau misalnya ada, it will be great gitu.
Tapi sebenarnya nggak beda jauh antara belajar bahasa Inggris mau itu IELTS, Duolingo atau IBT. Tapi kalau kalian mau ambil tesnya gitu, aku saranin kalian familiarize sama soal-soal di tesnya kayak gitu. Soalnya meskipun ya kalian udah punya skill bahasa Inggris yang bagus, tapi kalian nggak familiar sama jenis tes atau pertanyaan yang akan diujikan nanti gitu, bisa jadi rasanya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi saranku, at least ya alokasiinlah uang berapa untuk ambil prediction test yang beneran dan bisa ngukur seberapa sih kemampuan kalian kayak gitu. Oh, oke, aku agak cepetin ya berarti ya. Nah, terus yang selanjutnya kalian set smart goals. Kapan mau tes? Nah, itu yang paling penting sih. Jadi sebelum mau belajar, tentuin dulu kapan tanggal mau tesnya gitu. Dan kalau bisa ya jangan mepet-mepet sama tanggal penutupan gitu. Soalnya step by step ISMA tuh kalian ambil tes dulu, baru kalian milih universitas, udah fokus universitasnya baru bikin motivation letter gitu. Enggak in the other way around. Kalian nentuin universitas dulu, terus bikin motivation letter baru tes. Itu menurutku salah sih, karena kalau hasil kalian itu nggak sesuai target kalian gitu, kalian bakal harus ngubah lagi jurusan kalian atau universitasnya gitu. Which is kalian harus bikin motivation letter lagi dan sebagainya, yaitu nggak kurang prepare lah aku bilangnya. Jadi nanti paling motivation letter kalian nggak akan se direct atau sebagus yang udah persiapan dari awal kayak gitu. Nah, jadi set smart goals gitu. Berapa lama waktu untuk belajar, kapan mau ambil tes kayak gitu, itu yang penting banget kayak gitu. Oke, terus habis itu pick the best learning method kayak gitu. Setelah kalian tentuin tanggalnya, kalian coba cari kalian lebih enak belajar bahasa Inggris tuh caranya kayak gimana. Soalnya ada banyak banget cara untuk belajar bahasa Inggris. Kalau aku pribadi dulu aku naturally suka belajar bahasa Inggris dari ikut lomba sama nonton film kayak gitu. Jadi tiap kali aku nonton film atau dengerin TED Talks itu aku nyalain selalu subtitle bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bukan bahasa Indonesia. Dan itu naturally bikin aku belajar terus-menerus kayak gitu. Bisa juga kalian beli buku gitu. Latihan aja ngerjain soal-soal di buku itu setiap hari at least 5 soal kayak gitu ya. Itu juga bisa. Atau kalian dengerin podcast gitu, atau kalian combine tiga-tiganya gitu. Pokoknya at least kalian ada sisain waktu 1 jam at least sehari buat belajar bahasa Inggris kayak gitu. Aku ngerasa bahkan buat yang suka challenge ya, kalau kalian ngerasa dipaksa untuk belajar, kayak misalnya kalau kalian ikut lomba gitu ya, kalian harus ngomong bahasa Inggris. Misalnya kalian ikut debat bahasa Inggris, kalian yang awalnya Inggrisnya gratul-gratul, tapi karena kalian dipaksa untuk ngomong, kalian jadi tetap ngomong gitu. Lagi kalau dipaksanya lebih sering, itu otomatis bakal lebih mudah ngomongnya kayak gitu. Jadi saranku sih belajarnya tuh jangan pasif gitu ya, tapi belajarnya aktif. Cari teman yang beneran mengkondisikan kayak kalian di kondisi yang kalian dipaksa untuk belajar bahasa Inggris dan belajar dari orang lain kayak gitu. Soalnya belajar bahasa Inggris itu mirip kayak mimicking kayak gitu. Jadi kayak kalian dengerin orang ngomong, terus kalian coba ngomong dengan caranya orang itu ngomong gitu. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya belajar bahasa Inggris. Jadi coba kalian bikin kondisi suatu tempat. Kalau aku sih paling mudah ikut lomba sih ya, yang mengharuskan kalian ngomong bahasa Inggris, mengharuskan kalian dengerin omongan bahasa Inggris dari orang, atau mengharuskan kalian nulis bahasa Inggris atau baca tulisan bahasa Inggrisnya orang kayak gitu. Itu menurutku sangat efektif dan lebih cepat belajarnya daripada kalian cuma belajar dari buku atau dengerin apa film yang which is sangat lama kan, kayak 2 jam 3 jam kalian belajarnya sejauh apa kayak gitu. Nah, pick your best learning method. Tapi kalau kalian belajarnya tuh fokusnya untuk dapetin skor tinggi di Duolingo, itu belajarnya agak beda dengan kalian belajar bahasa Inggris yang ya belajar bahasa Inggris tingkatin bahasa Inggris skill kalian aja gitu. Kalau kalian belajar untuk tes, kalian harus belajar latihan-latihan soalnya kayak gitu. Nah, jadi learning preparation-nya itu, terus baru deh kalian mulai belajar sesuai dengan target yang udah kalian plan, baru sebelum kalian ambil tes lagi, take pre-prediction test, baru kalian review dan evaluate sebenarnya di mana sih kelemahan kalian kayak gitu. Dan apakah udah sesuai target kayak gitu. Baru kalian take the actual test. Nah, kalau udah waktunya take actual test ini kan ya udah kita bismillah aja gitu. Selama kalian belajar ini apakah metodenya efektif, itu kan ntar bisa di review ulang kayak gitu. Jadi yang
sebenarnya emang belajar bahasa Inggris itu emang a long life learning. Jadi emang agak susah kalau kalian memaksakan, oh ini ada ISMA bulan depan, aku belajar sekarang terus bakal selesai. Itu akan beda-beda tiap orang gitu. Gimana habits mereka ngebentuk perilaku kamu dalam berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi emang kalau emang kalian ngerasa sekarang kalian jelek gitu bahasa Inggrisnya itu, belajar aja mulai dari sekarang dan tentuin kapan waktu buat tes kayak gitu. Soalnya kalau cuma belajar doang, you will never get very nice result atau result yang tangible yang bisa kalian bandingin atau bisa kalian measure kayak gitu sih. Jadi saranku coba aja gitu ambil tesnya. Anggap aja kalau misalnya kalian gagal ambil tes, kayak tadi aku dengar ada yang TOEFL ITP-nya mungkin masih belum sesuai dengan harapan, it's okay gitu. Berarti emang kalian perlu belajar lagi gitu. This is your chance. Kayak kalian dikasih tahu kalau ternyata kalian perlu ngubah kebiasaan belajar bahasa Inggris kalian kayak gitu sih. Jadi emang ini continuous learning gitu dan jangan sendirian sih saranku kalau belajar bahasa Inggris selalu cari orang atau situasi di mana yang bisa memaksa kalian untuk belajar kayak gitu. Next. Oke, ini mungkin lebih ke gimana sih cara milih universitasnya ya. Ini sebenarnya akan lebih mudah kalau kalian udah tahu tes bahasa Inggris kalian. Kalau kalian masih belum tahu, saranku nggak usah mikir-mikir universitas dulu. Soalnya sama aja gitu, kalau hasilnya keluar, terus hasilnya nggak sesuai harapan, gagal, dan ya kalian nggak perlu milih-milih universitas lagi. Jadi aku saran sih fokus belajar bahasa Inggrisnya aja sih. Milihnya kalau udah tahu tes bahasa Inggrisnya kayak gitu. Next. Oke, ini gimana sih cara bikin esai? Overall dia kayak opening content sama closing gitu ya. Mungkin kalau kalian ngerasa masih nggak terlalu, saranku sih kalian bikin esai itu setelah kalian tahu apa jurusan kalian kayak gitu. Apa yang mau kalian ambil. Jadi mungkin nggak terlalu relevan untuk ini. Jadi kalian ntar bisa skip lanjut kalau kalian udah balik ke materi ini kalau kalian udah punya tes bahasa Inggris kayak gitu. Next. Nah, mungkin ini key takeaways aja kalau misalnya kalian merasa butuh dan someday kalian udah dapat tes bahasa Inggris kalian, terus kalian mau lihat-lihat cek esaiku lagi, itu boleh banget kalian bisa lihat esaiku terus bandingin gimana sih cara nulis esai yang benar kayak gitu. Jadi emang the best way to how to write an essay itu kalian menurutku pribadi kalian dengan baca banyak esai-esai awardee gitu. Kalian akan tahu oh kayak gini loh cara Mbaknya menjelaskan kemampuannya, gini loh caranya dia apa ngasih tahu orang-orang kalau dia ikut ini, ikut itu gitu. Jadi sering-sering saranku kumpulin esai-esai awardee dari internet, dari webinar dan sebagainya. Terus coba kalian pelajari gimana cara nulisnya, terus kalian bikin dengan cara kalian sendiri kayak gitu. Nah, banyak juga sih website-website dan YouTube yang udah jelasin tentang esai kayak gitu sebenarnya. Ntar bisa kalian kulik-kulik sendiri lagi kayak gitu. Next. Oke, ini lebih ke apa aja sih yang dipersiapin kalau kalian udah mau persiapan berangkat kayak gitu. Dan menurutku ini nggak relevan juga sih ya karena kalau udah keterima gitu. Jadi mungkin agak agak lama gitu. Jadi tapi overall kalau ISMA kalian dibantu banget kok. Bahkan bener-bener diayomi sama panitia si ISMA-nya gitu. Aku pribadi ketika daftar LPDP tuh lebih ke ya udah aku sendirian gitu yang nentuin kapan kapan tanggal mau berangkat, kapan ke embassy dan sebagainya gitu. Kalau ISMA udah aman kok. Oke, next. Ini mungkin experience-ku dikit ketika ISMA, next aja. Oke, ini culture shock ketika di Belanda. Next. Sama ini beberapa foto-foto ketika aku di Belanda gitu. Oke, next. Ya, another picture. Oke. Kayaknya udah selesai sih materiku, Eka. Materi dari Kak Putri itu udah benar-benar dari awal ya, dari tahap preparation, terus dikasih tahu juga ISMA itu seperti apa aja yang diperluin, persyaratannya, baru sekarang dikasih tahu, dan rekomendasi tes apa aja sih yang bagus buat diambil, ada TOEFL, ITP, IBT, terus IELTS, dan DET. Itu benar-benar
udah sangat menjelaskan ya dari awal sampai akhir. Nah, eh, karena pematerian dari kamu Tri udah selesai, buat teman-teman yang pengen tanya lebih dalam lagi mengenai ISMA, aku mau buka sesi Q&A. Nah, buat yang mau bertanya boleh langsung raise hand, atau mungkin on mic langsung boleh. Aku tunggu Oke, udah ada Kak Alifa. Boleh kalau mau tanya on mic aja Kak. Baik, terima kasih banyak Teh atas kesempatannya. Sebelumnya maaf tidak on cam, jadi nama saya Alifa. Saya ada 2 pertanyaan Teh. Yang pertama, adakah rekomendasi website untuk prediction test? Dan yang kedua, saya itu ingin tahu lebih dalam mengenai tes kebangsaan. Terima kasih Teh. Hmm, Oke, langsung aku jawab aja kali ya. Ya, boleh Kak, boleh langsung dijawab. Oke, kalau prediction test ya, saranku ini tergantung banget sama tes apa yang mau kamu ambil sih, Alifa ya. Jadi kalau misalnya kamu mau ambil IELTS, cek aja di website IELTS-nya langsung gitu. Apakah dia ada ngasih apa eh, kayak free prediction test atau mungkin yang berbayar tuh dia berapa kayak gitu. Jadi saranku selalu reverse first ke website aslinya kayak gitu. Dan kalaupun mereka nggak ngasih prediction test, biasanya mereka ada jual kayak buku gitu. Nah, bukunya tuh ada kayak soal-soal lengkap gitu dan nanti biasanya ada kunci jawabannya yang bisa kamu kerjain sendiri dan kamu cek apakah nilai kamu udah overcome that result kayak gitu. Kalau aku pribadi ketika ISMA pas TOEFL ITP itu aku dapat prediction test tuh dari ini sih kayak info-info di universitas gitu sih kayak ada BC-BC ini ada English prediction test gitu dan aku coba ikut waktu itu TOEFL ITP ya. Aku agak lupa nama institusinya gitu tapi banyak kok sebenarnya kalau kamu cari di internet atau di website gitu. Overall prediction test itu nggak jauh beda sama sama lembaga-lembaga lain. Nggak ada satu lembaga yang dia secara fokus kayak lebih bagus prediction test-nya tuh aku pribadi kayaknya nggak ada yang kayak gitu gitu. Dan waktu kalau misalnya IELTS gitu ya, kalau kalian daftar IELTS-nya tuh di British Council, kemarin aku di BC juga, itu dia seminggu sebelum tesnya tuh berlangsung, dia ngasih kayak fitur learning di websitenya gitu. Nah di sana dia tuh kayak ngasih apa materi-materi sama free prediction test juga gitu. Makanya jadi waktu IELTS aku nggak belajar dari bimbingan gitu. Aku cuma full ngerjain dari websitenya British Council itu karena dia udah nyediain kayak 4 sampai 5 kali prediction test dan menurutku udah sangat cukup sih buat belajar IELTS kayak gitu. Itu sih mungkin buat yang pertama. Buat yang kedua, masalah tes kebangsaan. Sebenarnya tes kebangsaan itu ya setahu waktu di batch aku nggak ada tes kebangsaan. Jadi cuma administrasi, wawancara, sama udah kayak gitu. Sedangkan kalau seingatku ya di batch-batch yang terbaru, tes kebangsaannya tuh lebih ke setelah kamu lolos, bukan, setelah kamu lolos administrasi kalau nggak salah. Jadi bukan yang di tengah-tengah kayak, bukan yang sangat fundamental sih menurutku. Jadi kayak lebih ke ngelihat apakah dari sisi kebangsaan kamu udah oke gitu. Tapi aku ngelihatnya nggak yang apa kayak dia tuh menjatuhkan banyak orang kayak gitu. Saya mengeliminasi banyak orang. Aku pribadi kurang tahu data apakah dia banyak apa tesnya ini sangat fundamental atau enggak. Tapi seingatku yang paling perlu difokusin itu wawancaranya sih instead of tes kebangsaannya gitu. Dan aku pribadi juga kurang tahu tentang tes kebangsaan itu karena di batch aku nggak ada gitu. Gitu. Tapi saranku nggak terlalu susah kok tes kebangsaan. Mirip-mirip kayak waktu PPKN dulu sih kalau waktu SMA ya. Jadi mending fokus aja ke administrasi, dokumennya lengkap sama si wawancara sih. Kalau tes kebangsaan, I'm sure kayak each of us udah kayak udah ada bare minimum lolos sih.
kayak gitu. Terus yang mungkin dari aku ya, Eka. Oke, terima kasih Kak Putri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat, ada dari Kak Aulia Salman. Kakak, saya ingin bertanya bagaimana cara kakak survive di negara lain dan menyesuaikan lingkungan akademis agar tidak burn out dan bisa menyelesaikan studi board dengan baik. Kalau cara survive di negara lain itu sebenarnya tergantung negaranya ya. Jadi kayak tiap negara tuh ada karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Kalau di Belanda sebenarnya kenapa aku recommended banget Belanda? Karena di sini tuh lumayan banyak ya orang Indonesia gitu. Karena kita punya the shared history gitu. Jadi kalau nyari orang Indonesia atau nyari makan Indonesia tuh nggak susah gitu. Jadi aku ngerasa kayak nyaman banget dan feels like home sih di sini gitu. Meskipun ya tetap dapat pembelajaran Eropa dan juga as Western gitu, tapi tetap feels at home gitu. Makanya aku pilih salah satunya Belanda gitu. Tapi kalau cara survive itu sebenarnya nggak susah sih, soalnya biasanya tuh akan ada PPI. Nah, jadi kalau misalnya kita deket-deket sama PPI, terus nanya-nanya sama kakak seniornya. Jadi kalau di ISMA dulu tuh kita udah ada kayak info session sama PPI sama KBRI gitu. Jadi kalau ISMA tuh udah sangat difasilitasi, nyari sendiri, nyari koneksi ke PPI, terus nyari tanya-tanya ke Badis kayak gitu. Tapi overall cara survive di negara lain itu ya as long as kalian stay close with the Indonesian people, you will be fine gitu. Gitu sih ya saranku. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ini ada yang mau nanya dari yang lain dulu, boleh Kak Pradita? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Preta Anggianggrawati. Sebelumnya mohon maaf Kak, tidak bisa untuk on cam. Jadi saya ada pertanyaan mengenai ISMA itu sendiri. Nah, untuk beasiswa ISMA ini sendiri itu kita benefitnya apa aja ya Kak ya? Kemudian untuk kita mengikuti kayak tes TOEFL nih, kita udah mengikuti tes TOEFL. Nah, gimana sih kayak tips dan trik buat kakak untuk kita, gimana supaya dapat tes TOEFL yang baik, dan apakah kalau kita ikut tes TOEFL yang gratis itu sertifikat dari tes TOEFL yang gratis itu bisa dipakai untuk ISMA itu tadi ya Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Pradita kalau boleh tahu dari mana dan semester berapa? Saya semester 6. Dari daerah mana atau univ mana? Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke, mungkin buat Pradita lebih lebih cocoknya yang ISMA Kemenak itu ya daripada ISMA gitu. Mungkin Pradita nggak familiar sama ISMA, soalnya emang kalau di IAIN yang diatasi sama Kemenak itu beda, agak beda programnya ya. Jadi kalau ISMA itu difasilitasi sama Kementerian Pendidikan, which is itu lebih ke institusi pendidikan yang di bawahnya dia. Jadi untuk IAIN itu nggak termasuk. Nah, kalau teman-teman tertarik yang mobility yang difasilitasi oleh Kemenang, itu emang agak beda sih. Jadi mungkin aku boleh share scan lagi kali ya, atau aku share aja linknya di chat Zoom. Jadi mungkin ini lebih relevan buat kalian. Ini namanya MORA, Overseas Student Mobility Award gitu. Ini hal yang jauh beda lagi ya. Aku pribadi nggak tahu secara detail, tapi kalau kalian baca di websitenya, itu kalian bisa tahu nih, kayak ini tuh programnya mirip banget sih sama ISMA, jadi dia 6 bulan juga exchange. Nah, kalau tanya benefitnya apa aja, jadi kalian dibayarin full kayak gitu sama kayak ISMA ya. Jadi mulai dari visa, terus juga tiket keberangkatan dan sebagainya, itu udah di cover gitu. Nah, jadi mungkin kalau hal-hal yang sifatnya informatif, mungkin aku nggak jelasin banyak ya tadi selama di slide, karena kalian bisa cari informasinya di internet kayak gitu. Nah, aku udah taruh linknya di situ ya, kan bentar bisa coba cek-cek detail gitu. Karena
sebenarnya dia nggak jauh beda, tapi ada perbedaan kayak berapa sih skor TOEFL minimalnya itu bisa beda. Terus IELTS-nya juga dia mencatatkan 5,5. Kalau ISMA kan 6. Nah, jadi mungkin bisa dicek lagi. Itu nanti bisa kalian jadiin apa? Ya referensi lah kalau misalnya kalian cari beasiswa kayak gitu. Overall kayak gitu ya untuk Dita. Apakah ada yang belum terjawab? Ya, baik Kak, terima kasih. Untuk kayak tips dan triknya mungkin biar dapat tes TOEFL yang baik. Terima kasih. Oh ya, tadi itu juga belum aku mention. Jadi untuk beda ya teman-teman antara tes TOEFL yang gratis yang kalian coba aja itu namanya prediction test, itu bukan tes TOEFL. Kalau tes TOEFL yang beneran itu kalian cek institusinya, itu ada institusi namanya ETS atau English Testing Center. Jadi ini institusi resmi yang dia emang bikin produk namanya tes TOEFL kayak gitu. Tes TOEFL itu macam-macam, ada tes TOEFL ITP, tes TOEFL IBT kayak udah aku mention tadi ya. Nah, jadi kalau yang gratis itu nggak bisa dimasukin untuk ISMA karena dia sifatnya cuma untuk prediction gitu. Cuma untuk memprediksi gimana sih skor kalian. Nah, biasanya kalau yang gratis itu dia prediction. Tapi kalau yang nggak gratis kayak tadi ya, ITP itu kemarin aku cek setahu aku bayarnya kurang lebih 500-an ribu gitu. Jadi itu yang tes yang beneran asli dan legal kayak gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kalian masukin dokumen tes prediction untuk daftar ISMA gitu. Kalian pasti bakal langsung dieliminasi di pendaftaran kayak gitu. Jadi harus ambil tes yang udah license dan resmi ya teman-teman. Jadi kalau kalian cuma mau ambil prediction test nggak apa-apa gitu untuk mengukur kemampuan kalian gitu. Jadi buat kalian sendiri. Terus untuk tips and triknya tadi udah nggak dulu kapan mau tes bahasa Inggrisnya. Kalian ambil tes prediction dulu buat tahu seberapa sih kemampuan kalian. Nah, kalau buat aku yang efisien adalah jangan belajar secara pasif, tapi belajarnya aktif. Bikin kalian terpaksa untuk ngomong bahasa Inggris, nulis secara bahasa Inggris, Pradita ya. Ya, baik Kak, terima kasih banyak. Oke. Ayah boleh langsung on mic aja, Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan Kak Putri, nama saya Aya dari UGM. Mau bertanya tentang mungkin waktu pengalaman Kakak awal mau mendaftar ISMA itu sudah terbayang apakah akan S2 di luar